beribadah kepada Tuhan adalah harga mati. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Demikian kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, bagi hendak di mana Bapak Ibu, baboi tabuhoni be amoy bagi hendak si mane ni folau dan berusaha tafahu dan nakoda bapengua pangu mengituku miila ahatu bawa adu. Abe, kalau bahasa Batak gimana? Una kadiko perbuatan hia sona hina somalho hina dewa tu masih pada kota mahita jalalami mania alalap conok di ida habu hari. Bahwa saya kembali kepada judul firman Tuhan, saudara, adalah beribadah kepada Tuhan adalah harga mati. Amin. Haleluya. Kalau disebut dengan harga mati, Bapak Ibu, adalah tidak bisa ditawar. Penting sekali ibadah, Bapak Saudara. Ibadah itu artinya respons kasih atau hormat dan ketaatan manusia kepada Allah lebih dari sekedar ritual. Kalau kita sudah melihat ritual, misalnya ritual ini saya memberikan sebuah gambaran. Ero itu menurut itu misalnya adalah hari Manyau Belewatu. Misalnya apa itu? Famoso famate Yesus atau famoso Yesus ya. Namun kita Belewatu harus Manyau Belewatu. Itu ritual. Itu ritual. Tapi kalau disebut dengan ibadah bukan hanya sekedar ritual, tetapi disebut dengan ibadah adalah merupakan sebuah ketaatan kepada Allah lebih dari sekedar ritual. Bapak Ibu, itu yang disebut dengan ibadah. Nah, kita lihat saudara, begitu banyak orang yang malas ibadah. Begitu atau dihagulitado areu sipai bagi gereja, Bapak Ibu. Ada banyak alasan. Ibadah itu adalah respons atau hormat dan ketaatan. Itu ibadah kepada Tuhan. Kita lihat saudara, makna dan hikmat ibadah, hakikat ibadah, makna dan hakikat ibadah. Yang pertama adalah lebih dari ritual. Ibadah bukanlah kegiatan rutinitas keagamaan belaka, melainkan perjumpaan pribadi antara Allah dan umatnya. Ibadah bukanlah sekedar ritual yang hanya formalitas, yang hanya sekedar wangheta esi, wangheta atau bisa dikatakan inallah ilaniha, bahwa saya orang yang beribadah, saya orang yang bergereja, saya orang yang beragama, saya orang yang menyembah Tuhan, saya orang yang memuliakan Tuhan. Bukan itu, tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah melainkan perjumpaan pribadi kita antara Allah dan umatnya, perjumpaan antara Tuhan dan jemaat Tuhan, perjumpaan antara Allah kita dan kehidupan kita. Itu yang disebut dengan Bapak Ibu Saudara adalah makna dan hakikat daripada ibadah. Bukan hanya sekedar datang beribadah yang penting dilihat orang, bukan, tetapi ibadah itu bagaimana kita merasakan kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang kedua adalah ibadah adalah totalitas hidup. Kalau disebut dengan totalitas hidup, sepenuhnya totalitas hidup, Bapak Ibu, maka
adalah mempersembahkan seluruh tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Itu yang disebut dengan totalitas hidup, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar sepenuh hati, bukan hanya sekedar, bukan hanya seperempat, bukan hanya setengah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau disebut dengan beribadah ini, Bapak Ibu Saudara, totalitas. Kalau hanya setengah beribadah, sedikit masalah sudah ngambek karena sosial, sedikit masalah sudah ngambek karena mungkin cara berparah. Sedikit masalah sudah tersinggung, itu adalah hanya kerohaniannya, imannya, keagamaannya, bukan totalitas, tetapi hanya karena mungkin Bapak Ibu Saudara adalah hanya sekedar dilihat oleh orang. Oke, itu ibadah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau jemaat yang dekat dengan gereja bisa tidak ibadah. Makanya Bapak Ibu, kalau nanti ada Tuhan tolong kita buka dirikan gereja satu lagi, berusaha untuk dekat gereja, karena bisa tidak beribadah. Ngapain beribadah? Kan sama ya. Kalau duduk di rumah sana kan udah dengar saja, udah tiba-tiba doa berkat, nanti lari, angkat tangan, udah selesai, amin, baru pulang lagi. Bapak Ibu Saudara, yang penting bagi kita adalah Bapak Ibu totalitas. Bukan hanya sekedar apa, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar ke gereja, Pak. Kalau disebut dengan totalitas, Bapak Saudara, seluruh tubuh dipersembahkan kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati, dan itu adalah totalitas, tidak ada di luar itu, Bapak Ibu. Amin. Tujuan ibadah kita tujuan ibadah memuliakan Allah, mengakui kebesaran, kedaulatan, dan kekudusan Tuhan atas alam semesta dan hidup manusia. Itu yang pertama adalah memuliakan Allah, mengakui kedaulatan dan kekudusan Allah atas semesta ini. Yang kedua adalah membangun relasi. Beribadah itu juga membangun relasi, membuka ruang untuk berkomunikasi, mendengarkan kehendak Allah dan mengalami hadiratnya. Membangun relasi, berkomunikasi, membuka ruang untuk kita berkomunikasi dengan Allah, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, Bapak Saudara. Ini yang disebut dengan membangun relasi, membangun hubungan, Bapak Ibu, membangun kedekatan, membangun keeratan kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan, Bapak Saudara, adalah tujuan daripada ibadah. Amin. Membangun komunikasi, Bapak Ibu. Anak yang selalu disayang oleh bapaknya adalah anak yang selalu membangun komunikasi dengan bapaknya. Amin. Haleluya. Kalau anak kita selalu komunikasi dengan kita, ingin berbincang-bincang, Bapak Saudara, itu adalah bapak yang orang tua yang menyayangi anaknya. Ada dua bentuk utama ibadah, Bapak Ibu. Ada dua bentuk ibadah utama, Bapak Saudara. Dua bentuk utama ibadah. Yang pertama, Bapak Saudara, ibadah komunal atau yang disebut dengan gerejawi, yang disebut dengan pertemuan bersama jemaat untuk berdoa, memuji dan menyembah Allah, mendengar dan melakukannya. Inilah yang kita lakukan ini. Ibadah itu adalah bentuk komunal, pertemuan kita bersama dengan jemaat, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu yang disebut dengan komunal, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, Bapak Saudara, adalah ibadah secara pribadi. Pribadi ini adalah relasi dan doa personal.
Setiap individu dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Personal adalah pribadi, relasi personal setiap individu dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya Bapak Saudara, kita ini berapa banyak? Bikinlah 30 orang Bapak Ibu. Kalau kita ini 30 orang ke atas, maka masing-masing kita tidak akan pernah tahu apa yang disebut dengan doa kita masing-masing. Bapak Ibu tidak tahu apa yang menjadi doa saya, dan saya tidak tahu apa yang menjadi doa Bapak Ibu masing-masing. Tetapi doa yang kita ucapkan Bapak Saudara adalah masing-masing kita ada hubungan dengan Tuhan. Masing-masing kita ada relasi kita dengan Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada masing-masing pribadi kita dengan Tuhan. Ada masing-masing pribadi dan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang disebut Bapak Ibu dengan doa secara personal setiap individu. Nah, itulah sebabnya Bapak Saudara, karena inilah yang kita temui dalam sebuah ibadah. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara, wajar kalau Yosua berkata mengambil keputusan. Yosua mengambil keputusan, Yosua mengambil komitmen sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin orang Israel, sebagai yang meneruskan kepemimpinan tongkat estafet yang diturunkan oleh Musa, Bapak Saudara, sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin yang dihormati oleh orang Israel. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 berkata begini, kepada orang Israel pilih pada hari ini, kepada siapa kau beribadah? Kalau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan sebuah himbauan kepada orang Israel bahwa pilih pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Pilih bagi makanya seseorang abdi beribadah. Artinya Yosua memberikan himbauan kepada orang Israel. Tapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku. Bukan hanya istrinya, bukan hanya anak-anaknya, tetapi semua orang yang ada di rumahnya Bapak Saudara. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Maka oleh sebab itu Saudara, ini adalah satu pentingnya ibadah. Yosua memberikan sebuah himbauan bahwa pilih pada hari ini. Tapi sebenarnya walaupun hanya himbauan, tetapi itu sebenarnya adalah merupakan sebuah perintah. Amin. Kalau disebut perintah Saudara, tanpa perintah pun bisa diikuti, sama seperti pakaian Prabowo Bapak Ibu. Pakaian Prabowo yang berkantong-kantong di depan ini. Tanpa menyampaikan perintah harus seragam dengan dia. Orang pun, menterinya pun pakai itu. Gibran juga pakai baju yang sama seperti itu. Kita tidak suka, tapi demi untuk menyukai presiden, maka mereka akan pakai itu. Apalagi ini sebagai perkataan, hanya gaya pakaian saja itu sudah perintah. Hanya cara berpakaian saja itu sudah diikuti oleh bawahan. Apalagi ini kata-kata. Maka Yosua berkata, pilih pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Dan ketika bangsa itu mendengarkan seruan, himbauan, perintah daripada Yosua, maka seluruh orang Israel berkata kepada Yosua, dijauhkan Tuhanlah kepada kami untuk beribadah kepada Allah lain. Kami mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, mengambil komitmen, kami hanya beribadah kepada Tuhan saja. Kami hanya beribadah kepada Allah saja. Kami hanya beribadah kepada Tuhan saja, Bapak Ibu. Itu sebabnya Saudara, karena ibadah itu penting sekali. Saya tidak akan menggambarkan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Ibadah itu berguna, membawa keuntungan baik dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang.
Ayat terakhir Bapak Ibu, dalam Keluaran saya akan memberikan sebuah ayat ini, Keluaran pasal 87. Musa memohon kepada Firaun untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. 3 hari perjalanan jauhnya. Hanya beribadah Bapak Ibu. Ya, Musa berkata, Firaun, izinkan kami beribadah, tapi bukan di tanah Mesir. Kami tidak mau di tanah Mesir. Tapi izinkan kami beribadah, harus kami berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, dan itu kami beribadah di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, beribadah soal padang gurun Bapak Saudara adalah beribadah soal masalah. Bicara soal padang gurun Bapak Ibu, bicara soal kesulitan. Bicara soal padang gurun Bapak Saudara adalah bicara soal hal yang kita tidak inginkan. Padang gurun adalah tempat di mana tanaman tidak akan tumbuh. Padang gurun di mana tanaman tidak akan subur. Padang gurun adalah di mana tempat tidak ada air. Padang gurun adalah di mana tempat tidak ada penghuni. Makanya ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia pergi ke padang gurun. Di tempat yang sulit. Padang gurun Bapak Saudara persoalan. Makanya Bapak Saudara, kalau kita ke gereja, kalau ada masalah Bapak Saudara, itu adalah sudah padang gurun. Amin. Ketika ada tantangan Bapak Saudara, itu sudah padang gurun. Ketika Bapak Ibu Saudara kena sedikit, ya tertembaklah ya. Tertembaklah dengan firman Tuhan. Itu sudah padang gurun. Tapi begini mana-mana ay. Daro malini be kepala mungkin bakal lalu. Begini semedel. Sepertinya tengah hoda. Firman Allah bukan henia, bukan hegu, bukan hera. Tapi taruh lagi adalah kedafis. Amin. Makanya naso cuma ke bikin duanya dah ke. Itu boy. Itu membuat tersinggung orang. Hari ini udah jauh lebih pakai reca. Boy, dah bukan itu. Karena saya menghormatkan, saya mengambil ayat ini bukan untuk individu orang. Sekali lagi saya berkhotbah Bapak Ibu bukan untuk hanya satu orang. Tapi saya berkhotbah Bapak Saudara adalah untuk semua. Bukan hanya kepada Bapak Ibu, sama saya juga Bapak Ibu. Saya belajar untuk melakukan apa yang saya khotbahkan. Karena tarumaliloma lagi Bapak Saudara adalah garis sifoma baba. Pedang bermata 2 di dalam Ibrani. Pedang bermata 2. Bapak Saudara, nalafote adalah garis sifoma baba. Itu sosiofona Bapak Ibu. Coba uang. Kemi atau ke? Kira-kira taruh lagi mau bahwa taruh maliloma lagi ada garis sifoma baba. Tahu tetap berarti ke itu sosiofona gona. Al-sosiofona gona Bapak Ibu. Kemi tengah. Sebenarnya nani foto garis sifoma baba. Siofona gona adalah tengah kemi ke Bapak Ibu. Karena ketika nataewa dulu Bapak Ibu Saudara, tasobi saudara uang. Amina tu nataewa dulu. Nah lagi osobi furi Bapak Saudara, osobi saudara, gona furi Bapak Saudara, lo akan naik dulu. Lo mungkin rugi ewa mahal mana-mana ya. Lo mungkin. Lo akan naik itu Bapak Ibu. Kecuali garagaji. Kalau garagaji bolehlah, hanya fanatu bagi ke. Tapi kalau disebut dengan garis sifoma baba Bapak Saudara, sebi wakuri mana bola barulah ewa artinya taruh maliloma lagi ada ofona kebu amena ke Bapak Ibu. Amin. 3 hari perjalanan jauhnya Tuhan Firaun datang, Musa dan Harun tidak ingin datang, Musa tidak ingin Harun datang kepada Raja Firaun. Raja Firaun, kami mohon izinkan kami pergi beribadah kepada Tuhan.
3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun. Apa kata Firaun? Anda bawa harus pada nasi mati, Anda tengok ada. Kenapa bukan di tanah Mesir saja? Boleh beribadah, silakan, tapi jangan jauh. Boleh beribadah, jangan jauh, tetapi cukuplah di tanah Mesir saja. Boleh beribadah, saudara, tapi beriroi mabu-mabu. Boleh beribadah, saudara, beriroi fito-fito. Betul lah beribadah, beriroi bohoro-bohoro. Itu kata Firaun. Tolong silakan beribadah, tapi tetap bohong. Tujuan Musa tidak seperti itu. Kalau kami beribadah, kami tinggalkan tanah Mesir. Artinya kalau naniha mege iya lagi hasorohol lemohol saya. Naniha mege iya nia sanago-nago lemanago saya. Naniha mege iya nia safaito le saya afaito. Naniha mege iya nia sasototole penagonia le saya asototonia penagonia. Itulah tujuan Musa. Makanya dikatakan bahwa kami tidak beribadah di tanah Mesir, kami harus beribadah di padang gurun. Rupanya penafsiran mereka secara jasmani, secara pemikiran geografis ditafsirkan oleh Musa secara geografis. Bapak saudara, dari tanah Mesir kepada gurun adalah hanya 3 hari 3 malam perjalanan jauhnya. Itu secara geografis. Tapi rupanya, nyatanya, bahwa ketika mereka menjalaninya dari tanah Mesir sampai ke padang gurun di mana mereka akan merayakan ibadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, jauhnya 40 tahun lamanya. Amin. 40 fakir marah Bapak Saudara. Amena la rugi nah kana sinanya la persembah ibadah ke rumah lagi. Famul fakir wa ahram saudara. Siapa famul fakir wa ahram Bapak Saudara? Hada ruwa jomuki dan kana anak hayo suwa makalin. Februari mati. Walaupun ada banyak orang yang sampai ke tanah anak adalah hanya anak yang lahir di perjalanan selama 40 tahun lamanya. Tapi orang dewasa yang dari tanah Mesir semuanya akan mati. Musa pun mati, hanya Yosua dan Kaleb itulah yang sampai di tanah perjanjian itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Saudara. Makanya saya katakan tadi bahwa ibadah itu Bapak Saudara adalah olah yang janaisi. Amin. Kadang-kadang namun kita ibadah untuk hari tamu. Ama atau mau fau. Ina daw no biya mana ibadah. Bermasuk tamu. Dan sanay si Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Saudara selama kita ibadah itu ada saja cobaan. Ada saja cobaan Bapak Saudara. Itu adalah padang gurun Bapak Ibu. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan dan persoalan itu tidak Anda hiraukan, maka Bapak Saudara Anda sedang bertumbuh di dalamnya. Beribadah Bapak Ibu bukan karena dekat, tapi beribadah Bapak Saudara tanda kehormatan kita kepada Tuhan. Amin. Ibadah itu Bapak Saudara bertanda bahwa yang kita taat usi kepalanya. Niha sangat tahu si Yehova Bapak Ibu. Niha sangat tahu si lagi Bapak Saudara adalah harus beribadah kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak beribadah kepada Tuhan Bapak Saudara adalah orang yang sila sangat tahu si lagi. Amin. Haleluya. Banyak Bapak Saudara. 3 hari perjalanan jauhnya itu prediksi. Itu prediksi. Karena memang ketika mereka datang ke tanah Mesir hanya 3 hari 3 malam perjalanan jauhnya. Ketika Yakobo dan Ironia banyak ke nononya Yosefu, orang nomor 2 di tanah Mesir. Hanya 3 hari 3 malam perjalanan jauhnya. Tapi kenapa ketika mereka kembali 40 tahun lamanya? Karena Tuhan mau pulihkan mereka. Karena Tuhan mau Bapak Saudara mau proses mereka. Supaya dalam proses itu mau taat atau tidak.
Ini saya katakan bagi kita, ibadah itu bukan tidak ada masalah, tapi ibadah itu ada banyak masalah kita hadapi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Ada banyak masalah kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Saya jadi hamba Tuhan juga, saudara, ada banyak godaan yang saya alami. Di Kalimantan Barat, saudara, ada salah satu kepala suku yang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya sudah makan manusia. Tujuannya mau dia makan saya, katanya. Tapi saya akan katakan, kami orang Sumatera tidak takut dengan orang yang makan manusia. Kami orang Sumatera makan nyawa manusia. Di situ dia gemetar, Bapak Ibu. Saya melayani dia sebagai saudara, tembus di depan saya, hanya setengah meter di depan saya, dia tinju tanah, tembus tangannya, saudara. Saya baca, dia tinju tanah itu di depan saya, setengah meter, tembus tangannya ini ke tanah. Saya getar tidak, karena saya katakan saya tidak getar dengan ancaman. Mau tembus pun tangannya, saudara, tapi saya sudah lihat dia anak-anak, tapi saya tidak memulai, dia juga tidak memukul saya. Saya sampai di Togabasin, Bapak Saudara, saya sudah pernah tawarkan 2 orang, di mana kita jumpa. Pelayanan banyak cobaan, Bapak Ibu. Pelayanan banyak masalah, Bapak Ibu. Bukan enak untuk beribadah, bukan enak untuk datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, bukan enak. Tapi itu adalah rasa sakit, rasa sedih. Ibadah ini gambaran sama dengan berusaha, Bapak Ibu. Amin. Ini Pak Cingguang, Pak Abah Nira, merintis, memulai jualan. Apakah ada masalah, Pak Cingguang? Oh, ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Tidak mungkin hatinya satu metode. Tidak mungkin dia ingin menjatuhkan Pak Cingguang. Bagaimana supaya Pak Cingguang hancur? Itu perjuangan, itu usaha, saudara. Ibadah juga sama seperti itu, saudara. Dalam hidup kita pasti ada orang yang tidak senang dengan kita. Tapi ingat, saudara, hari ini saya katakan, beribadah kepada Tuhan adalah, Bapak Ibu Saudara, adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu Saudara. Harga mati yang tidak bisa diundur-undur. Harga mati yang tidak ada lagi koma, Bapak Saudara. Tetapi ibadah kepada Tuhan, Bapak Saudara, adalah harga mati. Kita pakai ini.